Saya ingin mengucapkan terima kasih pada para guru, terutama guru-guru madrasah, yang tanpa Bapak Ibu guru semua, tidak ada Menteri Agama berdiri di sini. Tidak ada Pak Dirjen, tidak ada Pak Direktur, dan seterusnya. Tanpa Bapak Ibu sekalian, maka dunia yang kita tinggal ini pasti gelap gulita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian para guru. Saya ini tidak pernah bisa menyembunyikan garuan saya di depan para guru, apalagi guru madrasah, yang saya tahu persis kondisinya. Saya tahu persis kondisinya, meskipun tadi saya tanyakan Pak Dirjen bilang ya itu kan yang di pinggiran, itu yang di pinggiran. Beda dengan yang dalam kota, beda dengan guru madrasah tadi yang dari Pondok Indah. Tidak, saya bilang. Dalam hati saya mengatakan tidak, sama saja kondisinya. Kondisi guru madrasah hari ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya memang kurang mendapatkan perhatian yang sepantasnya dibanding jasa yang sudah diberikan. Kita seringkali melupakan. Saya enggak nangis dikasih tisu. Kita seringkali melupakan. Kita sampai di sini, kita bisa sampai kemudian dihargai oleh banyak orang, diberikan penghormatan oleh banyak orang. Itu karena jasa para guru, terutama guru-guru madrasah. Tidak ada guru-guru, tidak ada guru madrasah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan negeri ini, bagaimana masa depan anak-anak kita nanti. Karena guru-guru madrasah ini benteng pertahanan terakhir bagi moralitas anak-anak dan moralitas bangsa ini, yang menjadi modal dasar untuk tetap tegak berdiri. Saya tentu berharap ke depan guru-guru madrasah ini mendapatkan perhatian yang lebih. Meskipun tentu yang kita hadapi tidak mudah. Banyak kendala, banyak hambatan, banyak hal yang harus kita lalui. Yang itu, ya saya harus katakan itu tidak mudah. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini hanya soal will, soal kemauan. Seringkali ketika berhadapan dengan guru madrasah terutama, yang ditanyakan itu pasti soal kesejahteraan. Ketika dibandingkan dengan teman-teman kita guru di tempat lain yang bukan guru madrasah, maka kesejahteraannya akan berbeda. Kita tahu seorang kepala madrasah diniyah, Ustadz siapa tadi namanya? Pak Ustadz tadi, rumahnya seperti itu Pak. Rumah yang ditinggali seperti itu. Ya, kita bandingkan dengan diri saya. Dengan diri saya, yang tidak banyak memiliki jasa terhadap anak-anak didik itu. Kalau saya suruh hidup di situ enggak mau saya. Saya enggak mau. Tapi Ustadz tadi, Pak Kepala Madin tadi, dengan luar biasa bertahan dengan kondisi seadanya dan tetap mengajarkan anak-anak didik dengan ikhlas, meskipun tidak bisa beramal pasti. Kalau ikhlas beramal itu Kementerian Agama. Nah, perhatian ini saya kira harus lebih
ditingkatkan lagi Pak, terutama soal kesejahteraan. Saya tahu kok, kalau dibilang nggak ada anggaran, nggak ada anggaran. Meskipun mungkin belum cukup, tetapi kalau dibilang tidak ada, kita berani berdebat nih, saya berani berdebat seminggu, 7 hari seminggu itu, 7 kali 24 jam kalau perlu kita berdebat, anggaran ada. Tinggal bagaimana anggaran ini kita berikan sebagai bentuk perhatian kepada guru madrasah. Kalau toh belum bisa besar, setidaknya ada dulu. Semua proses berjuang, semua proses berusaha. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Acara sebesar ini, saya tidak sedang mengoreksi Pak, saya hanya sedang membandingkan. Acara sebesar ini, ya, anggaran yang digunakan untuk membuat acara sebesar ini, kalau diperuntukkan kesejahteraan guru kan lumayan. Dan berapa kali acara sebesar ini dalam setahun, dan apa efek secara langsung kepada para guru madrasah. Ini soal keberpihakan, sekali lagi ini soal will, soal kemauan, mau nggak kita berpihak. Kalau kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita seperti yang tadi Sawal sampaikan sampai di sini, sampai ada seorang menteri, ada seorang dirjen, ada seorang direktur dan seterusnya, itu karena jasa para guru dan ada di dalamnya guru-guru madrasah, tentu kita akan berpikiran lain. Tentu kita akan berpikiran lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, secara khusus di masa kepemimpinan atau amanah yang diberikan Pak Jokowi kepada saya memerintahkan pertama kali ketika masuk kepada Pak Dirjen untuk membuat universitas yang 100% virtual. Ada di Cirebon, UISI, Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati, saya sampai lupa namanya susah. Ini universitas 100% cyber yang manfaatnya diharapkan bisa dijadikan sarana untuk mengafirmasi para guru madrasah, sehingga guru-guru madrasah yang jumlahnya ada 420.000 yang belum tersertifikasi bisa mengikuti sertifikasi. Karena apa? Sekolah virtual ini Bapak Ibu sekalian tidak menuntut kehadiran secara fisik. Bapak Ibu sekalian, para guru madrasah cukup kuliah dari rumah secara online. Dan biayanya pasti jauh lebih murah dibanding Bapak Ibu sekalian harus sekolah, datang ke kampus atau di kota di mana kampus itu berada. Saya cukup bersyukur karena dari laporan yang saya terima yang mendaftar sudah sekitar 600-an ya Pak ya. Ada 600-an yang diterima sekitar 200 untuk tahun awal pembukaan ini. Dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun ke depan, semester-semester ke depan akan lebih banyak. Akan lebih banyak guru-guru madrasah yang belum memiliki gelar sarjana mengikuti sekolah murah ini, kuliah murah ini agar bisa mengikuti sertifikasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan para guru. Bapak Ibu sekalian, sepertinya saya tidak akan menyampaikan banyak. Pesan yang ingin saya sampaikan sudah jelas, ya, keberpihakan itu penting, apalagi keberpihakan kepada guru. Saya sering mendengar candaan, guru gaji kecil tidak apa-apa. Faktanya juga bisa beli sepeda motor. Gaji 200.000 punya sepeda motor yang cicilannya 400.000 sebulan. Caranya bagaimana? Saya bilang, kalau Allah saja memperhatikan nasib para guru dengan memberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib, gaji 200.000 bisa nyicil sepeda motor 400.000. Kita yang diberi kewenangan, ya, kita yang diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan di dalamnya ada anggaran, kenapa kita tidak memiliki keberpihakan kepada guru?
keberpihakan ini harus diberikan. Sekali lagi keberpihakan ini harus diberikan. Struktur anggaran Pak Dirjen Pendis, Pak Direktur GTK, saya mohon ke depan mulai dikonstruksi ulang. Bagaimana memberikan keberpihakan kepada para guru ini. Kita belum bicara banyak hal, misalnya nasib kawan-kawan kita, Bapak Ibu guru Inpasing misalnya, yang sampai sekarang juga belum ada kemampuan anggaran kita mengafirmasi para guru Inpasing ini. Dan seterusnya dan seterusnya, banyak sekali problem. Dan tentu problem ini tidak mungkin bisa kita pecahkan dalam semalam, semudah membalik telapak tangan, tidak bisa. Problem ini harus kita pecahkan bersama-sama, biar kami berpikir, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menambah modal kesabarannya. Sabar sedikit. Insya Allah kami semua di Kementerian Agama bersama Pak Dirjen dan Pak Direktur GTK ini berkomitmen untuk terus memperhatikan nasib guru, terutama guru madrasah dan terkait dengan kesejahteraannya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, para guru yang saya cintai, saya banggakan dan saya ta'zimkan. Sekali lagi perkenankan saya menyampaikan terima kasih saya, ketulusan terima kasih saya kepada Bapak Ibu sekalian telah mendidik kami, mendidik saya, mendidik anak-anak saya, mendidik anak-anak bangsa ini, menjaga masa depan bangsa ini agar tetap memiliki moral yang kuat, moral yang teguh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian memiliki ketangguhan untuk menghadapi berbagai persoalan, banyak sekali persoalan, dan tidak mudah menyerah dalam segala kesulitan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.